Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat keimanan, kesehatan, serta kehidupan bagi kita semua para jemaah kajian Masjid Al-Amin Kementerian Keuangan, sehingga kita dapat bertemu dalam kesempatan di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin jemaah kajian Masjid Al-Amin yang dirahmati Allah, saat ini telah hadir bersama kita mohon izin saya mengulang kembali, saat ini telah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarromah Ustazah Siti Utari yang akan memberikan kajian dengan tema Surga Menanti Hamalah Quran. Sebelumnya izin untuk menyapa Ustazah terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah hari ini? Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah, di hari yang ke-19 ini semoga tetap semangat ya Ustazah ya. Insya Allah semangat terus. Insya Allah. Baik, semangat lagi di hari-hari terakhir. Amin, amin, amin. Baik Ustazah, insya Allah kami sudah siap untuk menyimak bersama kajian pada siang hari ini mengenai surga menanti hamalah Quran, tentang bagaimana dan apa yang dimaksud dengan surga menanti hamalah Quran itu. Apakah dengan sekadar kita membaca Quran, atau sekadar menghafal Al-Quran, atau mungkin juga dengan memahami isinya, dengan menjalankan ataupun mematuhi perintah Al-Quran dan berakhlak layaknya Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak bersama kajian dari Ustazah Siti Utari. Untuk itu kami persilakan kepada Ustazah untuk memulai kajian. Silakan Ustazah. Terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, al-qail fi kitabil aziz, qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli, rabbi zidni ilma, wa qala aidan rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Hajah Sri Mulyani, yang kita hormati Sekretaris Jenderal Kemenkeu Bapak Heru Pambudi, bil khusus keluarga besar DKM Masjid Al-Amin Kemenkeu, ada Ketua DKM-nya Bapak Dr. Haji Suminto, dan juga di Kemenkeu ada korib saya Al-Ustadz Al-Mukarrom Zakaria Khobir, yang sama-sama kita berkhidmat di MUI Pusat, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dengan rahmatnya, dengan inayahnya jualah, sehingga pada siang hari ini di dalam bulan Ramadan kita bisa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Topik kita pada siang hari ini adalah surga menanti hamalah Al-Quran. Hadirin, siapakah yang dimaksud dengan hamalah Al-Quran itu? Hamalah Al-Quran yaitu orang-orang yang dengan tulus ikhlas, terus istiqomah, bergumul dengan Al-Quran, membacanya,
menghafalnya, mempelajarinya, mengajarkannya, menyebarluaskannya, mengelolanya, mendanainya, hidupnya berjuang dengan Al-Quran. Mereka inilah orang-orang yang beruntung dalam hidupnya. Mereka inilah orang-orang yang disebut dengan hasanah. Dunia, hasanah akhirat, dan pasti dan pantas mereka itu masuk ke dalam surganya Allah. Mengapa tidak? Karena sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, hadisnya itu, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam harfun walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran itu, Allah akan memberikan balasan 10 kali pahala kebaikan. Yaitu 10 kali pahala kebaikannya itu ditingkatkan oleh Allah, ya, 1 huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Ya. Kemudian juga Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi menurut hadis ini bahwa orang bukanlah orang yang terbaik, ya, menurut hadis ini, bukanlah orang yang paling tinggi kedudukannya, bukanlah orang paling ganteng atau paling cantik, bukan orang yang paling kaya, tapi orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu menurut hadis ini, jadi sebaik-baik kita itu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian hadis juga mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan pertolongan, akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Kalau saja di dalam satu rumah itu ada yang membaca Al-Quran, maka dia akan memberikan pertolongan 10 ahli keluarganya. Apalagi kalau di dalam rumah itu semuanya membaca Al-Quran, maka akan memberikan pertolongan kepada sebanyak-banyaknya keluarganya, katakanlah begitu. Kemudian juga disebutkan bahwa orang yang selalu membaca Al-Quran itu, orang tuanya itu akan mendapatkan mahkota kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sinarnya itu lebih baik daripada sinar yang ada di bumi ini. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, maka orang tua kita, baik orang tua kita itu masih berada di dunia maupun sudah meninggal dunia, maka tetap mendapatkan pahala kebaikan, pahala kemuliaan, mahkota kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua kita karena bacaan Al-Quran kita. Hadirin, selain itu juga mendapatkan
tempat yang sebaik-baik tempat. Ya. Al-mahiru bil Quran ma'al kiramatul bararah alladzi yaqra'ul Quran bayatata fihi lahu syakul lahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu tempatnya kelak di VVIP. Tempat yang termulia bersama para malaikat-malaikatnya Allah, bersama para rasul-rasulnya Allah. Dimuliakan oleh Allah di sana. Akan tetapi bagi kita yang menyadari bahwa membaca Al-Quran itu adalah ya tak tahu, kita masih terbata-bata membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan 2 kali lipat ganda pahalanya. Pahala yang pertama adalah membacanya. Kita membaca Al-Quran, kita memahami atau tidak apa yang kita baca itu tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pahalanya yang kedua yaitu semangat kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, kita memahami bahwa Al-Quran itu kok sulit kok aku belum bisa ini tajwidnya, bagaimana idghamnya, bagaimana ikhfa'nya, bagaimana iklabnya, kok aku sulit, tapi aku mau belajar. Itu diberikan 2 kali lipat ganda pahala menurut hadis ini. Nah, kemudian derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah mengangkat derajatnya. Ya. Kemudian orang yang membaca Al-Quran itu sebenarnya sama dengan Nabi. Hanya membedakannya kalau Nabi diberikan wahyu. Oke, kalau orang membaca Al-Quran tidak diberikan wahyu. Itulah disamakan dengan Nabi, dengan Rasulnya Allah. Selain itu, hadirin yang berbahagia, juga orang yang membaca Al-Quran itu diampuni dosanya dan tidak disiksa oleh Allah. Seperti sabdanya, Iqra'ul Quran, fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa asal Quran, wa inna hadzal Qur'ana ma'dzubatullah, faman dakhala fihi fahuwa aminun, wa man ahabbal Qur'ana fal ya bashir. Bacalah Al-Quran karena Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di dalamnya Al-Quran. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah hidangan dari Allah. Jadi Allah segan, malu untuk menyiksa orang-orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Kemudian mendapat nikmat derajat kenabian. Tadi saya sudah sampaikan. Ya. Banyak sekali hadis-hadis berkaitan dengan ini, dengan hamalah Al-Quran ini. Allah juga berfirman, Allah itu punya keluarga. Maka keluarganya Allah di bumi ini adalah orang-orang yang mencintai Al-Quran. Kemudian mendapat ketentraman dan rahmat. Di dalam hadis disebutkan, majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah
wa ghasiyahumur rahmah wa khaffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul seperti kita-kita ini berkumpul di rumah Allah atau di tempat-tempat pengajian. Mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, maka akan turun kepada mereka itu sakinah, ketenangan dari Allah, rahmah Allah, wa ghasiyatuhumul malaikah. Kan selalu dilindungi oleh malaikat. Di mana saja kita berada, di kantor, di rumah, di jalan, kita selalu dilindungi oleh para malaikat. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Namanya disebut-sebut oleh Allah di atas sana. Di sana Allah di kalangan para malaikat yang mengatakan, wahai para malaikat, lihat tuh hamba-hambaku di Masjid Al-Amin Keuangan sedang mengingat kita. Jadi kita di sini mengingat Allah, maka Allah di kalangan para malaikatnya di sana mengingat kita juga. Kemudian masih banyak yang lain lagi. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Fatir ayat 32 sampai 35, Allah berfirman, Summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidnillahi dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adnin yadkhuluna fiha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'anil hazan inna rabbana lawafurun syakur alladzi ahlana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Itu Allah berfirman, sesungguhnya kami mewariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Ada di antara mereka yang zalim terhadap diri sendiri. Ada di antara mereka yang pertengahan. Ada di antara mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Itulah dzalika wal fadlul kabir. Itulah sebesar-besar karunia Allah. Jannatu adnin, yaitu surga Aden yang disiapkan. Mereka masuk di dalamnya, diberikan gelang-gelang dari emas, dari mutiara, dan mereka diberikan pakaian dari sutra yang halus. Dan mereka mengatakan, wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'anil hazan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Alladzi ahallana darul maqam. Itulah mereka kekal abadi di dalam surga. Dengan izin Allah, mereka tidak merasa lesu dan tidak merasa lemah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berlomba-lomba dalam kebaikan yang dimaksud oleh ayat Al-Quran surat Al-Fatir ayat 32 sampai 35 tadi, bahwa berlomba-lomba berbuat kebaikan merupakan tiket untuk masuk ke surganya Allah.
Kemudian juga berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan merupakan ciri orang-orang yang takwa. Dan orang-orang yang takwa itu disiapkan surganya Allah. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran 133 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang seluasnya langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa, hadirin yang berbahagia, adalah orang yang selalu melaksanakan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran, yang selalu menjadikan Al-Quran itu sebagai pembimbing hidupnya, pedoman hidupnya, yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pemimpinnya. Di dalam satu hadis dikatakan, man ja'alal Qur'ana imamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'ana wara'a dhuhri qadahu ilan nar. Ada cerita, ya, cerita ini. Jadi kita itu nanti setelah meninggal atau dalam proses meninggal itu sudah ditemani oleh Al-Quran yang kita baca. Di Al-Quran menunggu di kepala kita ketika kita meninggal. Kita dikafani, kita dimandikan, sampai ke kubur diantar oleh Al-Quran. Masuk pula ke kubur dia. Lalu malaikat Mungkar Nakir berkata, siapakah kamu ini? Kok ikut-ikutan masuk di sini? Ini urusan kami ini, kata Mungkar Nakir. Tapi Al-Quran menjawab, silakanlah kalian melaksanakan tugas kalian, tapi kalian jangan coba-coba mengganggu orang ini. Saya akan mengawalnya, saya akan mengiringinya sampai dia masuk surga. Nah, seperti itu Al-Quran menemani kita. Belum nanti ketika kita di padang mahsyar, ketika kita bimbang apakah amal kita itu akan mendapatkan amal yang baik, berat yang di kanan, dihisap, ditimbang, di timbangan, apakah yang dulu kita kesana kemari, takut, khawatir kita menerima keputusan dari Allah. Nah, saat itu ada yang datang menghampiri kita. Ayo ikut saya, yuk. Mau kemana? Ayo ikut saya saja. Maka kita dibawanya ke suatu tempat. Lalu dia memperkenalkan diri. Saya ini adalah Al-Quran yang selalu kalian baca. Maka aku akan menyelamat kalian sampai kalian masuk surga. Nah, seperti hadis yang saya sudah sampaikan tadi, menjalal Quran imam, barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imam, pemimpinnya, maka Al-Quran itu sendiri yang akan menuntun kita ke dalam surganya Allah. Tapi barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu wara'a dhahri, yang mengabaikan Al-Quran, qadahu ilan nar, maka Al-Quran itu yang akan menendangnya ke dalam surga, ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang berbahagia, hamalah Al-Quran itu secara orang yang secara istiqomah mencurahkan segala perhatiannya, waktunya, kesempatannya, pemikiran, dan semua apa yang dimilikinya itu habis untuk Al-Quran. Mereka benar-benar orang yang istimewa, yang diberi pemberian oleh Allah yang tidak diberikan kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman,
Man syaghalahul Qur'an a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Barang siapa yang sibuk atau yang mencibukkan diri dengan Al-Quran, maka aku akan memberikan sesuatu yang tidak aku pernah berikan kepada orang-orang yang berdoa meminta kepadaku. Masya Allah, itulah ya kelebihannya orang yang hamalah Al-Quran, orang yang cinta dengan Al-Quran, yang selalu membaca Al-Quran. Maka pada kesempatan ini yang nuzulul Quran, dikatakan Al-Quran itu turun, ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal sekian, belum ada kepastian. Yang jelas sekarang ini mari kita kembali kepada Al-Quran, mari kita membaca Al-Quran, memahirkan bacaan Al-Quran kita, mentajwidkan Al-Quran, kita membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Jangan sampai umpama membaca Alhamdulillah, umpama Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, Alhamdulillah itu artinya segala kebinasaan, segala kehinaan. Itu artinya kalau alhamdulillah. Yang benarnya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Umpama syukur artinya berterima kasih, tapi kalau syukur itu artinya mabuk, sakau, itu artinya kan jauh banget. Belum lagi umpama katakan kul makan. Ada yang lagi kolbun, hati, kalbun. Nah, itu kalau kita salah-salah menyebutkan, maka salah arti Al-Quran itu. Karena itu, saudara-saudaraku, para muslimin, muslimat, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini menjadi momen bagi kita untuk kembali kepada Al-Quran. Kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi dan meridhoi kita sehingga kita menjadi ahlul Quran, ahli Al-Quran, ahlullah, ahlullah, dan ahlul jannah, ahli surga. Demikian hadirin, mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustazah atas ilmu yang telah diberikan. Begitu banyak syafaat yang kita peroleh dari membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah dalam membaca Al-Quran, serta menjadikan Al-Quran sebagai pembimbing kita, panduan, dan juga pegangan dalam hidup kita, insya Allah. Dan telah sampailah kita di penghujung acara, namun sebelum kita tutup, kami mohon berkenan kepada Ustazah untuk dapat memimpin doa bersama. Kepada Ustazah kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ya rabbal alamin. Allahumma jalil Qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila hazzanina wa dhihaba humumina. Allahumma jalil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa fil qiyamati syafi'a wa la surati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaban. Allahumma srah sudurana bil Qur'an
wa yassir umurana bil Qur'an wa bayyid wujuhana bil Qur'an wa tawwil umurana bil Qur'an wa sahih ajsadana bil Qur'an wa ahsin a'malana bil Qur'an wa ahsin akhlaqana bil Qur'an wa nawwir qulubana bil Qur'an wa nawwir buyutana bil Qur'an wa ja'alna minal amilina bil Qur'an. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa zayyina bi zinatil Qur'an. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna in syi'ta sahla. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Majelis Ilmu Kajian Online Masjid Al-Amin Kementerian Keuangan yang dirahmati oleh Allah, telah sampailah kita di akhir acara. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Siti Utari dapat menjadi bekal bagi kita semua dan memberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah dalam beramal soleh di kehidupan kita sehari-hari, serta juga mudah-mudahan menjadi amal jariah yang tiada putus-putusnya bagi Ustazah Siti Utari. Amin ya Allah. Amin. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih banyak untuk Ustazah dan juga jemaah sekalian. Saya izin untuk menutup acara di siang hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah, Mbak Leli, makasih. Terima kasih. Maaf, dadakan nggak ganti background-nya juga. Bapak Ustaz.